WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini Kamis 17 Desember 2020. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zodak, Zodak memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Ya, saudara, hari ini kita hanya ditunjukkan dengan nama-nama leluhur dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam satu kutipan bacaan Injil Matius yang jumlahnya sekitar 17 ayat. Seolah-olah bacaan ini tidak memberikan makna apapun, karena di sana hanya menyebutkan nama-nama para leluhur dari Tuhan Yesus, mulai dari Abraham. Namun saudara, dari bacaan ini ingin ditunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus benar-benar lahir sebagai manusia karena dia punya silsilah. Dia bukan lahir begitu saja, tetapi dia punya silsilah lahir dari keturunan Abraham, Ishak, dan Daud. Inilah yang menjadi inti dari bacaan kita hari ini. Artinya, Yesus adalah sungguh manusia dan sungguh Allah. Yesus juga bukan lahir dari keturunan atau silsilah leluhur yang sangat sempurna atau sangat suci. Tidak. Karena di antara keturunan atau silsilah Tuhan Yesus Kristus, para leluhurnya, ada juga yang jatuh ke dalam dosa dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka saudara, justru karena itulah, maka Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia, sekaligus memperbaiki kehidupan leluhurnya yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Maka kita semakin yakin, Tuhan Yesus yang menjadi utusan dari Bapa di surga untuk turun ke dunia, sungguh ingin mengalami dan merasakan sebagai manusia yang penuh dosa. Namun kemudian rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita, menebus dosa-dosa kita, manusia yang lemah ini. Maka saudara, beberapa hari atau satu pekan menjelang perayaan Natal, marilah
kita bersama-sama memperbaiki kehidupan kita, agar kita juga mampu memperbaiki kehidupan para leluhur kita. Kita meneladan contoh yang baik yang diberikan oleh leluhur kita, agar kehidupan kita dan keturunan kita nanti menjadi semakin baik. Kita sudah diberi teladan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka mari itu kita lakukan, agar dalam situasi yang sekarang tidak mudah ini, kita bisa menjadikan hidup kita tetap ada di jalan Tuhan, dengan terus memberikan cinta kita yang tulus kepada sesama. Cinta memang butuh pengorbanan, seperti Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya demi cintanya kepada kita, sehingga kita terbebas dari segala dosa yang kita miliki. Maka saudara, mari kita meleburkan diri kita dalam kehidupan Kristus dan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya, sehingga kita pun bisa membersihkan hati kita sungguh-sungguh saat kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal nanti. Saudara, saya mengajak saudara semuanya untuk kembali mengingat semua leluhur kita dan memohon Tuhan agar memberikan kepada leluhur kita kesempatan untuk menjadi saluran berkat-Nya kepada kita semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan di dunia ini. Jangan pernah melupakan leluhur kita, karena dari merekalah kita ada, dan dari merekalah kita banyak meneladan kehidupan-kehidupan baik yang selama ini kita lakukan. Tapi di sisi lain, marilah kita memperbaiki kehidupan leluhur kita yang mungkin belum sempurna dan kadang masuk dalam dosa, agar kehidupan kita menjadi semakin baik lagi. Berkah dalam.